Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi. Pemirsa, sebuah helikopter dilaporkan hilang kontak usai terbang dari Kota Baru menuju Palangkaraya di wilayah Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Helikopter dengan nomor registrasi PKRGH terbang pada ketinggian 3.000 kaki. Helikopter lepas landas dari Bandara Kota Baru pada pukul 7.46 waktu Indonesia Barat dengan waktu perkiraan tiba di Bandara Palangkaraya sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kontak terakhir tercatat pada pukul 7.54 waktu Indonesia Barat sekitar 10 menit usai lepas landas. Berdasarkan informasi, helikopter memuat 8 orang penumpang dan juga awak. Jumlah POB itu 8 orang, 1 orang pilot, 1 orang engineer, kemudian 6 orang penumpang. Kami koordinasikan terkait dengan pengerahan unsur udara, 1 buah pesawat heli milik Direktorat Pol Airut Polri yang ada di Kalimantan Tengah. Itu kami gerakkan, kemudian kami juga berkoordinasi dengan BPBD, kami dibantu oleh kantor pusat berkoordinasi dengan BNPB pusat untuk mengerahkan 1 unit pesawat BNPB yang ada di Bandara Samsudin Nur yang misinya adalah penanggulangan karhutla. Nah, itu bisa kami koordinasikan dan juga segera. Pemirsa, sejumlah aksi demonstrasi masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia menuntut perbaikan kinerja DPR dan disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset. Ya, bentrokan antara massa dan aparat pun tak terhindarkan dalam sejumlah aksi ini. Ratusan mahasiswa menggelar aksi di Bundaran Saronde, Kota Gorontalo. Dengan mengenakan seragam hitam dan alma mater kampusnya, mereka menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya meminta menteri yang bermasalah dicopot. Mereka juga menuntut DPRD Gorontalo memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Massa memblokade jalur Simpang 5 Gorontalo yang mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh. Kericuhan tak terhindarkan saat aksi dilakukan mahasiswa dari berbagai aliansi di Kota Ternate, Maluku Utara. Massa yang berorasi dan mendesak masuk mendekati kantor DPRD Kota Ternate ditahan oleh aparat yang membentuk barikade pengamanan. Massa yang tidak diizinkan masuk mulai panas hingga terjadi aksi kericuhan. Aparat pun mencoba membubarkan massa dengan gas air mata dan mobil water cannon. Aksi ini pun membuat massa melempari batu. Massa kemudian membubarkan diri pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kericuhan juga mewarnai aksi mahasiswa di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Bentrok terjadi antara aparat kepolisian dan ribuan mahasiswa. Aparat melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan mahasiswa yang menduduki kantor DPRD Kota Palopo. Kericuhan ini membuat akses jalan Trans Sulawesi mengalami kemacetan panjang. Dalam orasinya, para mahasiswa mendesak pencopotan Kapolri. Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, isu darurat militer mewarnai aksi unjuk rasa dan penjarahan rumah anggota DPR RI oleh kelompok massa. Ya, dengan tegas TNI mengatakan akan taat konstitusi dan isu darurat militer yang berkembang di media sosial tidak benar. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita menyatakan TNI taat konstitusi dan tidak akan mengambil alih pengamanan unjuk rasa. Isu penerapan darurat militer yang beberapa hari ini berkembang di media sosial tidak benar. TNI secara tegas mengatakan tidak ada niatan bagi TNI untuk mengambil alih pengamanan. TNI hanya membantu Polri jika situasi dan kondisi mengharuskan hal itu terjadi. Bahwa tentara lah TNI dalam ini taat konstitusi. Tadi saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu kodal itu semuanya. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah. Jauh dari apa yang kita lakukan. Kita
semuanya saya sampaikan tadi, kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain, tentunya atas dasar regulasi dan permintaan itu sendiri. Ya, ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30 Pak Presiden memanggil Kapolri dengan Kepala Staf Panglima TNI dan Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu, dan kita solid jadi satu di situ. Ya, bagaimana untuk mengelola ini sama-sama. Ya, jadi tidak ada kita mau ngambil alih, itu tidak ada. Ya, karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan adalah Polri dulu. Ya, Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini, barulah kita jadi satu dengan Polri. Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota Polri yang terluka saat mengamankan unjuk rasa. Prabowo minta Kapolri naikkan pangkat anggota polisi yang terluka. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan terpanggil untuk menjenguk puluhan anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Menurut Prabowo, dari puluhan anggota yang terluka, 14 anggota Polri dirawat intensif di RS Polri. Presiden perintahkan menaikkan pangkat para polisi yang terluka karena dianggap telah melindungi. Saya sudah tengok 14, saya sudah tengok 13 di atas. Ada yang berat, kepalanya sampai harus operasi apa itu namanya? Operasi trepanasi. Tempurung ya? Tempurung, siap. Operasi tempurung kepala diganti sama titanium. Ada yang tangannya putus dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi. Ini saya mau nengok yang paling parah, ginjalnya diinjek-injek sampai fungsi ginjal itu sampai rusak. Jadi beliau sekarang harus dicuci darah. Ini saya tidak tahu, tapi kalau perlu kita cari transplantasi. Siap. Ya, siap. Kita cari transplantasi, kita transplantasi. Kalau tidak bisa diperbaiki, ginjal ini sangat berat. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat, dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang berbagai tokoh agama ke Istana Negara Jakarta untuk berdoa atas kondusivitas dan juga keamanan di Indonesia terjaga. Siapa Pak? Dari mana Pak izin? Sejumlah tokoh dari berbagai agama tiba pada Senin siang. Kedatangan tokoh lintas agama ini untuk membahas situasi negara hingga menggelar doa bersama. Undangan Presiden Prabowo ini juga menjadi momentum untuk berkoordinasi dan menyerap aspirasi dari berbagai organisasi keagamaan. Agendanya apa, Pak? Bersepakat bahwa semua harus bersatu secara utuh untuk berjuang bersama, mengatasi tantangan-tantangan yang ada bersama, dan terus-menerus memohon pertolongan Tuhan semoga semua ikhtiar yang dilakukan oleh bangsa ini mendapatkan perlindungan dan kekuatan. Dan tentu saja kami akan terus mengingatkan kepada pemerintah, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus memegang teguh apa yang menjadi cita-cita dan janji-janji. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan total kerugian dari demonstrasi yang berujung kericuhan beberapa waktu lalu mencapai 55 miliar rupiah. Sejumlah infrastruktur yang rusak diantaranya halte, gerbang tol hingga CCTV. Per tanggal 1 September jam 5 pagi tadi pagi, seluruh rute layanan Trans Jabodetabek 14 koridor
sudah berjalan dengan normal. Dan memang ada sedikit hambatan, tetapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mulai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 September, baik itu MRT maupun Transjakarta, Rp0 atau gratis. Saudara-saudara sekalian, kemarin ada pertanyaan mengenai estimasi kerugian. MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada 55 miliar. 55 miliar. Selain itu, saudara-saudara sekalian, kita harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih 18 miliar sampai dengan seminggu ini. Ada 716 orang yang menjadi korban unjuk rasa. Di luar Polri, di Polri tersendiri. Dan 700 lebih tadi, semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemda.